Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kemunculan Dajjal di bumi adalah salah satu tanda kedatangan hari kiamat. Dajjal muncul mengembara ke seluruh pelosok dunia untuk mendapatkan pengakuan atas kekuasaannya dan menjadi pengikutnya. Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab, Dajjala, yang bermakna menutupi sesuatu. Menurut kamus Lisanul Arab, menutupi artinya sosok pembohong yang suka menyebar kepalsuan dan menutupi kebenaran. Dajjal adalah penyebar fitnah terbesar di seluruh muka bumi. Ia memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Maka dari itu, perlunya sebagai umat muslim untuk berhati-hati agar tidak terperangkap dalam tipuan Dajjal. Salah satu dalil yang membenarkan kedatangan Dajjal pada akhir zaman kelak disandarkan dari salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma baina khalaqa Adam ila qiyamis sa'ah khalaqa akbaru minad Dajjal. Artinya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Untuk itu, kita perlu memahami siapa saja yang termasuk pengikut Dajjal pada akhir zaman kelak. Berikut 6 pengikut Dajjal yang muncul pada akhir zaman. 1. Yahudi. Kala Dajjal membuat kerusakan dan menebar fitnah di muka bumi, terdapat kumpulan manusia sebagai pendukung utamanya. Dialah orang-orang Yahudi. Sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut membahas tentang bangsa Yahudi, suatu bangsa yang suka membuat kekacauan di muka bumi dari zaman dahulu hingga sekarang. Dalil lainnya termaktub dalam sabda Rasulullah SAW yang hadisnya berbunyi, Yatba'ad Dajjal min Yahudi asbahan sab'una alfan alaihim toyalisah. Artinya, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Ashaban atau Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang, dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. 2. Setan dan jin. Golongan pengikut Dajjal berikutnya adalah setan dan jin. Kedua makhluk ini sangat senang menjadi pengikut Dajjal. Setan dan jin adalah salah satu makhluk yang sering menghasut manusia. Selain itu, dia juga membantu Dajjal dalam menghancurkan muka bumi ini. 3. Pelaku seks menyimpang. Pelaku seks menyimpang disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Pelaku perbuatan tercela. Pengikut Dajjal selanjutnya ialah orang-orang yang suka melakukan perbuatan tercela. Pelaku itu disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal, lantaran suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, dan pemakan harta riba. 5. Wanita akhir zaman. Wanita akhir zaman juga disebut menjadi pengikut Dajjal karena memiliki keimanan paling lemah di bumi. Hal itu disebut dalam riwayat hadis,
Dinukil dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan turun ke Mikronah, nama sebuah lembah yang mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya dan saudarinya dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan diceritakan pula, orang-orang akhir zaman mengikat keluarganya yang wanita di tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. 6. Kelompok Khawarij. Pengikut Dajjal lainnya ialah kelompok Khawarij. Ia adalah sekelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Dikutip dari buku Membongkar Ciri Kaum Munafik, Tafsir Surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun karya Said Ali Hamid, Syekh Nasir Makarin Sirozi, Syekh Ja'far Subhani, kaum Khawarij memang memiliki penilaian sendiri pada Al-Quran. Kaum Khawarij menjadikan ayat Al-Quran, keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah sebagai slogan. Mereka menafsirkan dengan pendapatnya sendiri, kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib karena dinilai berseberangan dengan Al-Quran. Kisah kaum Khawarij ini juga disebut kemunculannya pada akhir zaman dalam riwayat hadis berikut. Akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang pengalamannya kurang, pemahaman agamanya sedikit, akalnya bodoh. Mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka. Karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah bagi yang berhasil membunuh mereka. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, itulah 6 kelompok pengikut Dajjal. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.